Najwa Shihab. Ya, sepertinya dia kena mental. Saya tidak tahu apa yang saat ini dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia rencanakan ke depannya. Benar-benar netizen, terutama mayoritas masyarakat Indonesia yang begitu cinta Pak Jokowi, menyerang balik, nyinyir ke Mbak Nana, bahkan sudah menyerang ke ranah pribadi dan keluarga. Benar-benar menyakitkan. Netizen Indonesia benar-benar kejam. Bahkan Mbak Nana dinobatkan menjadi Ratu Nebeng. Ya, tentu saja ini menjadi balasan balik atas mungkin olok-olok candaan dari Mbak Nana terhadap Pak Jokowi. Ini saya akan melihat akun media sosial Mbak Nana atau Najwa Shihab, terutama di YouTube ya. Kita akan melihat channel YouTube Mbak Nana, Najwa Shihab. Di sini dia punya program berita atau redaksi bernama Narasi ya di sini. Coba kita lihat ini video terakhir Mbak Nana ya. Ini 9 hari yang lalu. Kalau di live itu adalah 6 hari yang lalu. Padahal biasanya sebelum ada kata-kata nebeng dan serangan dari netizen ke Mbak Nana, itu cukup aktif nih Mbak Nana dengan konten-konten, bahkan tiap hari upload begitu ya. Tapi ini sudah 9 hari nggak upload. Coba ya, upload terakhir Mbak Nana ini ya ngobrolin Indonesia vs Bahrain. Ya, tetapi ini dikaitkan juga dengan pemilihan calon menteri Pak Prabowo dalam acara atau tajuk musyawarah ya di sini. Coba kita lihat komen-komennya. Tuh ya, Najwa Shihab, Anda sendiri dan keluarga orang Yaman, ada yang nebeng di Indonesia. Ilmu lebih tinggi dari adab. Apa jasa Anda untuk Indonesia, Najwa Shihab? Ini juga ada gerakan unfollow Najwa Shihab. Oh, dulu sebagai panutan, tapi sekarang provokator kelas kakap. Aktif terus Mbak topeng kemunafikannya. Wah, kejem banget nih ya. Ini juga kejam nih. Imigran Yaman nggak pulang ke Yaman toh. Halah, Najwa Shihab nggak jelas bilang Indonesia darurat begitu. Ada keluarga PDIP yang menggunakan politik dinasti, diam saja. Jurnalis kok nggak netral. Wow. Tuh, ada lagi nih. Mulai hilang respek sama Najwa Shihab setelah tahu ketidaknetralannya. Mana suaranya yuk? Bilang lagi darurat karena nggak diterima proposalnya ya, sama seperti Tempo ditolak. Proposal berharap dapat uang gede, ternyata ditolak. Ujung-ujungnya menjelek-jelekan. Orang seperti ini dan media provokator yang penting dapat duit walaupun harus memfitnah. Tuh, kejem banget nih. Saya yakin Mbak Nana ya baca atau nggak baca atau pura-pura nggak tahu, bisa jadi. Tapi saya yakin lah Mbak Nana tahu persis ya bagaimana netizen Indonesia kalau sudah marah. Ya, saya yakin sulit tidur nih Mbak Nana. Nah, coba kita lihat lagi. Kepada Mbak Najwa, saya sebagai pengagum Anda, terus terang saya sangat kecewa belakangan ini. Yang lebih cenderung memojokkan Pak Jokowi, bahkan merendahkan Pak Jokowi dengan kata nebeng dengan AU saat purna tugas sebagai presiden. Sebab ucapan Anda tidak lebih sama dengan para politisi yang gagal, yang selalu mengkritik Pak Jokowi. Hampir semuanya negatif ya, hampir. Saya lihat ke bawah semuanya negatif, menyerang Mbak Nana, nyinyir Mbak Nana. Luar biasa netizen Indonesia. Ini ketika ada di video terakhir Najwa Shihab ya. Coba kita ke video yang versi live ya, karena versi live itu yang terbaru ya. Coba versi live, ini 6 hari yang lalu. Ini juga di acara musyawarah pengumuman Menteri Pak Prabowo Gibran. Coba kita ingin lihat bagaimana komen-komen netizen. Nah, ini dia yang pertama nih. Ya Allah, yang berkata buruk tentang Pak Jokowi, semoga mereka segera mendapatkan keburukan-keburukan mereka sendiri ya Allah. Allahumma amin, amin, amin ya Allah. Semoga Allah selalu melindungi Pak Jokowi, amin. Wow, luar biasa nih ya pembela Pak Jokowi. Saya rakyat pribumi asli Indonesia akan bela Pak Jokowi.
Siapapun yang menghina Pak Jokowi, siap-siap berhadapan dengan kami, rakyat pribumi Indonesia. Nah, ini sudah sangat menyakitkan memang ya. Bagaimana Mbak Nana sudah dianggap bukan warga Indonesia. Ada kata-kata Yaman begitu ya. Aduh, luar biasa memang netizen Indonesia ya. Menyakitkan betul. Tuh ya, terima kasih Pak Jokowi. Engkaulah presiden terbaik yang pasti dikenang rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Jokowi. Semoga Allah melindungimu dari orang-orang zalim, terutama bagi orang-orang yang nyinyir. Terima kasih kepada Bapak Jokowi. Sehat dan bahagia selalu Bapak Jokowi dan keluarga. Nana, kau ini orang yang tak pernah punya rasa terima kasih. Sudah hidup nebeng, masih saja nyerang Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi tidak pernah menggubrismu. Karena kau ini siapa? Dan udah berbuat apa di negara yang kau tebengi ini? Semoga Allah mengampuni dirimu, Nana. Buat Pak Jokowi tetap rendah hati ya. Seperti teladan kita Nabi Muhammad. Wow, amin ya robbal alamin. Luar biasa nih kata-kata netizen. Ya, untung saja Mbak Nana ini nggak mematikan komentar ya. Mungkin nggak tahu kalau nanti sudah luar biasa ya, perasaannya tersakiti, hatinya tersakiti. Bisa jadi kolom komen ini akan dimatikan. Oke, ini ada juga. Pak Jokowi bukan nebeng. Pak Jokowi tadinya mau pulang pakai pesawat komersil, tapi nggak diperbolehkan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri yang minta supaya diantar pakai pesawat TNI dan dikawal juga. Wow. Terima kasih Pak Jokowi, Presiden RI ke-7, sudah membangun negeri dari Sabang sampai Merauke. Saya warga biasa sangat bangga kepada Anda. Ya, sampai ke bawah komentarnya semuanya negatif. Nyerang balik Mbak Nana, nyinyir balik Mbak Nana. Ya, begitulah ya. Maka menurut saya kita harus berhati-hati ya dalam berbicara. Saya sendiri juga di sini membuat konten. Ya, kalau saya memang menjadi pengagum Pak Jokowi, ya saya akan membuat konten-konten positif tentang Pak Jokowi. Tetapi silakan boleh dicek di video-video saya. Saya jarang menyerang bahkan menjelek-jelekan orang yang menjelek-jelekan Pak Jokowi. Tidak, saya serang, cuma saya sindir saja begitu ya. Cuma saya sindir dan saya membela Pak Jokowi begitu. Ya, kita melihat penilaian masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia itu menilai Pak Jokowi baik. Menilai Pak Jokowi itu berhasil dalam membangun Indonesia dan tidak terlalu mempermasalahkan soal dinasti politik. Bahkan ada yang bersedia masyarakat Indonesia rela dipimpin Pak Jokowi seumur hidup. Nah, itu luar biasa. Nah, artinya masyarakat Indonesia, netizen Indonesia melihat Pak Jokowi itu benar-benar ikhlas mengabdi untuk negara, bukan untuk pribadi, untuk keluarga gitu loh. Itu yang menilai mayoritas masyarakat Indonesia. Bahwa mayoritas masyarakat Indonesia suka, cinta, sayang dengan Pak Jokowi begitu. Nah, ketika Pak Jokowi sudah purna tugas, mereka begitu menghargai, terharu, sedih. Sudah ditinggal Pak Jokowi, tidak lagi menjadi presiden Indonesia. Kesedihan yang luar biasa. Di sisi lain, Mbak Nana dan kelompoknya mengolok-olok, mengejek, menghina Pak Jokowi. Seolah-olah 10 tahun tidak ada apa-apanya. Seolah-olah Pak Jokowi selama 10 tahun tidak ada jasa-jasanya sama sekali. Di hati nurani Mbak Nana tidak ada sedikit pun rasa bangga, rasa menghargai, rasa hormat, respek terhadap Pak Jokowi. Padahal kita tahu ya, Pak Jokowi naik pesawat TNI AU itu bukan kehendak Pak Jokowi. Itu kehendak Pak Prabowo yang begitu hormat terhadap Pak Jokowi. Ingin melepas dengan rasa bangga, ingin melepas dengan sebuah kehormatan bagi mantan presiden. Makanya diantar, bahkan dikawal oleh pasukan TNI AU dengan pesawat tempurnya. Itu yang menginginkan Pak Prabowo, bahkan diantar sampai bandara. Itu juga di luar jadwal Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya Mbak Nana, tidak ada sedikit pun ya rasa hormat, rasa bangga.
ya rasa menghargailah ya terhadap Pak Jokowi yang sudah 10 tahun memimpin. Nggak ada sedih-sedihnya begitu ya. Padahal masyarakat Indonesia di media sosial, ya mereka banyak yang menangis, sedih, terharu kehilangan Pak Jokowi. Sampai detik ini, sampai saat ini, Pak Jokowi masih seolah-olah menjadi presiden Indonesia. Jadi seolah-olah kita memiliki presiden dua. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Ya sudah seharusnya kita nggak usah berlebih-lebihan. Ya mungkin kita bisa seenaknya ngomong, menyerang Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi nggak akan membalas. Tetapi yang membalas masyarakat Indonesia, netizen, pendukungnya Pak Jokowi. Mereka nggak dibayar. Mereka ikhlas mendukung Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, cinta Pak Jokowi. Itulah kenyataannya. Ya anggap saja ini pelajaran yang berharga bagi Mbak Nana. Mbak Nana akan introspeksi. Ya semoga ke depan Mbak Nana akan lebih bisa objektif lagi. Kritis boleh, tetapi harus seimbang, bijak, adil terhadap siapapun. Bukan selalu mengarah kepada Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, memperolok Pak Jokowi. Demikian konten saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.